Debat terbuka pertama, pasangan calon Bupati, Wakil Bupati Ngada NTT, tanggal 3 Oktober tahun 2024 menampilkan sejumlah pertanyaan krusial untuk dua pasangan calon. Di antaranya tentang strategi mengatasi keterbatasan fiskal daerah dan strategi mengurangi angka kemiskinan. Berikut cuplikan calon Bupati, Paru Andreas, paket APMJ dan calon Bupati, Raimundus Bena, paket murni, menjawab cara mengatasi keterbatasan fiskal dan mengurangi angka kemiskinan. Dalam rangka mengatasi keterbatasan ruang fiskal daerah, maka salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan pinjaman daerah ke Bank Pembangunan Daerah NTT. Pertanyaannya, bagaimana pandangan paslon Anda tentang perlu atau tidaknya pinjaman bagi daerah? Waktu Anda 4 menit, dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pinjaman daerah Kabupaten Ngada pada tahun 2022 itu sebesar 84 miliar 500 juta. 500 juta, 84 miliar 500 juta, bukan 100 miliar, saya garis bawahi. Bukan 100 miliar. Pinjaman daerah itu penting. Ketika fiskal daerah tidak memungkinkan untuk menjawab pembangunan yang disebabkan kena dampak COVID-19. Maka saya sebagai bupati harus melakukan terobosan dan upaya. Pemimpin itu adalah pemimpin yang berinovasi, yang bisa mengatasi persoalan, situasi dalam keadaan sulit, agar tidak terjadi kekosongan pembangunan yang disebabkan karena COVID-19. Oleh karena itu, pinjaman wajib dilakukan. Sehingga pinjaman itu bisa digunakan untuk menjabarkan visi pembangunan Kabupaten Ngada, yaitu Tante Nela Paris, di mana mekanisasi pertanian kita siapkan untuk pembelian traktor, nelayan kita berdayakan, kemudian tempat-tempat destinasi wisata kita berdayakan, kemudian pembangunan rumah sakit baru yang selama ini dikeluhkan, yang tidak pernah terpikirkan. Rumah sakit umum Bejawa yang dibangun tahun 78. Saya datang untuk membawa perubahan. Uang tidak ada. Anggaran terbatas. Tetapi ketika pemimpin tidak berinovasi, maka kita akan tidak bisa melakukan perubahan itu. Dan perubahan itu terjadi dalam waktu yang begitu singkat, 2 tahun lebih, karena dari sumber pinjaman. Rumah sakit yang tidak ada, sudah ada kita bangun, walaupun baru dengan 24 miliar. Traktor untuk petani sudah banyak, kapal untuk nelayan sudah banyak, destinasi wisata sudah kita bangun, perbaikan jalan sudah kita lakukan, alat-alat untuk pemecah kemiri sudah kita lakukan. Jadi sekali lagi, pinjaman daerah boleh dilakukan karena secara aturan membolehkan ketika kondisi fiskal daerah sangat terbatas. Demikian. Bicara soal kemiskinan, Ngada saat ini berada di urutan ketiga persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah Kota Kupang dan Flores Timur. Artinya, kemiskinan di Ngada tidak terlalu mengkhawatirkan. Akan tetapi, data statistik menunjukkan bahwa jumlah warga miskin di Kabupaten Ngada per 2023 sebanyak 20.570 jiwa. Jumlah ini tentu tidak boleh disepelekan begitu saja. Pertanyaannya, bagaimana langkah dan strategi paslon Anda untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup serta pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi? Waktu Anda 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Berkaitan dengan strategi bagaimana meminimalisasi kemiskinan yang ada di Ngada ini, ya, tentunya sesuai dengan moto tagline membangun desa menata kota, ya, karena fokus utama pergerakan ekonomi, potensi-potensi yang akan digerakkan itu adalah fokusnya di desa, ya, maka lahirlah tagline ini. Tentunya berlandaskan pada di desa itu ada kelompok-kelompok petani, ada kelompok-kelompok peternak, ada kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah, ada kelompok-kelompok nelayan. Ya. Untuk itu berkaitan dengan kelompok-kelompok ini, ya, tidak ada jalan lain
kecuali harus ada, ya, sekali lagi harus ada kebijakan khusus terkait kelompok-kelompok ini. Ya. Misalnya berkaitan dengan petani, ya, harus dipastikan bahwa petani bisa bekerja dengan tenang, harus secara sungguh-sungguh bagaimana mengelola lahan mereka, bagaimana secara timing mereka harus tepat waktu. Tentunya, ya, intervensi pemerintah berkaitan dengan penyediaan saprodi dan juga alat-alat lainnya harus bisa diutamakan. Ya. Begitupun dengan para nelayan, ya. Nelayan, intervensi atau kebijakan Pemda terkait peningkatan pendapatan para nelayan, misalnya memastikan fasilitas alat tangkap dan lain-lain sebagainya, ketersediaan serta juga mendorong para pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di desa-desa, ada kios-kios kecil, ada yang jualan-jualan, ada pengrajin dan juga lain-lain sebagainya, ada penyadap moke, ya. Begitupun ada tenunan, dan semua kelompok-kelompok ini harus bisa dipastikan untuk disubsidi dan juga dilakukan pengelolaan secara baik dan benar. Ya, juga bisa membuka akses pasar sehingga hal yang mereka hasilkan, hasil pertanian yang mereka hasilkan atau hasil tangkapan yang mereka hasilkan itu bisa tersalur secara baik dan juga bisa secara berkontinu ataupun secara terus-menerus. Media Warisan Budaya Nusantara, Lintas Aktual.